Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan di sini kami anggota kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Bagus Saksa Pamungkas Jakawardana, dan yang kedua ada Mas Dimas Andrea, yang ketiga ada Mas Yoga Permana. Di sini kami dari kelas IT 401 ingin mendokumentasikan hasil tugas UTS kami dari matkul Sistem Jaringan 1, yaitu dengan merangkum seluruh modul dari sesi 1 hingga sesi 7. Kemudian untuk sesi 1 hingga 3 nanti saya akan menjelaskannya. Kemudian untuk sesi 4 sampai 5 nanti Mas Dimas Andrea. Untuk sesi 6 sampai 7 nanti Mas Yoga Permana yang menjelaskannya. Baik, langsung saja. Di sini untuk di rangkuman sesi 1 di sini kurang lebihnya secara garis besar saya menerangkan dan merangkum dengan topik-topik yang pertama berkaitan dengan networks affect our lives, yang menjelaskan bahwasanya bagaimana network itu mempengaruhi kehidupan kita dalam sehari-hari. Yang kedua berkaitan dengan network components, yaitu menjelaskan bagaimana host dan network device itu digunakan. Yang ketiga ada network representation dan topologi network, yang kurang lebih menjelaskan tentang representasi dari network itu sendiri dan bagaimana mereka menggunakan dalam topologi networknya. Yang ketiga, yang keempat menjelaskan tentang common types of network, yaitu macam-macam network, ukuran-ukuran network, bagaimana itu. Dan yang selanjutnya ada internet connection, menjelaskan tentang LAN, apa itu LAN, dan WAN, apa itu WAN, serta lain sebagainya. Dan menjelaskan tentang reliable network, kemudian network trends, trends dari network itu sendiri, dan network security. Kurang lebihnya seperti itu, nanti bisa dibaca di dalam rangkuman kami. Kemudian di rangkuman sesi 2 kami menjelaskan kurang lebih tentang basic switch dan end device configuration, yang menjelaskan tentang implementasi initial setting including password, jadi konfigurasi Cisco dan lain sebagainya, IP addressing dan default gateway parameternya, dan network switch dan end device-nya. Di sini kita menjelaskan kurang lebih ada Cisco, cara penggunaan Cisco-nya, dan mengatur IP address-nya, dan CLI, dan lain sebagainya. Kemudian di rangkuman sesi 3 di sini saya merangkum berkaitan dengan protokol dan models yang menjelaskan tentang bagaimana network protokol itu bisa digunakan di device untuk mengakses lokal dan remote sumber dari network tersebut. Di sini menjelaskan tentang aturan-aturan komunikasi dan aturan-aturan establishment, ada protokol-protokol yang harus dipenuhi, dan macam-macam message encoding, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya dari sesi 1 sampai 3 seperti itu. Baik, selanjutnya dari rangkuman sesi 4 dan 5 secara global akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Mohon maaf Mas, mungkin ke Mas Yoga ya, sesi 4 dan 5. Oh, mohon maaf. Ya, Mas Yoga, silahkan. Oke, oke baik. Terima kasih Mas Bagus. Oke, kali ini saya akan menjabarkan rangkuman dari sesi 4 dan 5. eh, di antaranya yaitu untuk sesi 4, eh, sesi yang menjelaskan terkait layer fisik atau physical layer. Yang poin pertama yaitu purpose of the physical layer. Di antaranya itu ada physical connection, physical layer. Kemudian yang poin kedua ada physical layer karakteristik. Poin-poinnya adalah physical layer standar, kemudian physical component, bandwidth, copper
cabling, kemudian UTP cabling, selanjutnya ada fiber optic cabling, wireless media. Eh, Mungkin itu saja untuk sesi keempat terkait layer physical layer. Dan kemudian yang selanjutnya adalah sesi kelima. Sesi kelima ini pembahasannya adalah merancang pengelamatan jaringan. Di sini terdapat kurang lebih 8 poin. Poin yang pertama yaitu IP address versi 4, itu terkait pendahuluan. Yang kedua itu IP address versi 4, network partition, host portion, dan subnet mask. Yang ketiga IP address versi 4, logika N. Selanjutnya yang keempat IP address versi 4, prefix length. Yang kelima ada IP address versi 4, alamat network host and broadcast. Yang keenam ada IP address versi 4, tipe IP versi 4. Yang ketujuh ada subnetting. Ini terkait latar belakang. Dan yang terakhir adalah subnetting, pembentukan subnetting. Oke, mungkin itu saja Baik, terima kasih. penjabaran poin-poin penting dari sesi 5 dan keempat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Yoga Permana. Kemudian untuk sesi 6 dan 7 akan dijelaskan oleh Mas Dimas Andrea kepada yang bersangkutan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Bagus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman pada sesi ke-6 dan 7. Untuk sesi ke-6 itu ada eh, materi mengenai konfigurasi switch pada jaringan, di mana poin-poinnya itu ada arti dari jaringan komputer itu sendiri, kemudian yang kedua ada perangkat-perangkat dari jaringan komputer, serta media jaringan komputer, dan kita akan mengenal Ethernet selanjutnya. Lalu kemudian kita juga akan mengetahui konfigurasi dari tipe-tipe kabel twist pair, di antaranya ada jenis crossover serta strike, dan selanjutnya ada tipe komunikasi transmisi data dalam jaringan, di antara ada 3 tipe, yakni unicast, multicast, serta broadcast. Kemudian ada perbedaan hub dengan switch, eh, di mana hub merupakan perangkat yang meregaring sinyal yang masuk dan mendistribusikannya ke port lain. Kemudian ada switch, switch ada 2, yakni switch unmanaged dan managed switch. Unmanaged switch itu tidak bisa dimodifikasi. Kemudian ada managed switch, yakni switch yang dapat dikonfigurasi. Selanjutnya itu ada faktor pemilihan perangkat jaringan. Di sini kemudian poin selanjutnya ada faktor penempatan jaringan, serta ada contoh-contoh dari switch itu sendiri. Oke, mungkin ini ini saja ya rangkuman dari sesi ke-6 mengenai poin-poin pentingnya serta penjabarannya sendiri ada di dalam dokumen saya sendiri itu. Kemudian untuk rangkuman sesi 7 kita akan mengenal mengenai tipe jaringan wireless ya. Di antara poin-poin pentingnya itu adalah tipe jaringan nirkabel itu sendiri atau jaringan wireless itu sendiri. Kemudian ada standar dan spesifikasi jaringan Wi-Fi yang meliputi standar IEEE 802 ABGN. Kemudian ada lebar channel wireless serta frekuensi channel wireless. Kemudian ada regulasi frekuensi dari wireless itu sendiri dari tiap masing-masing negara itu berbeda ya. Kemudian ada topologi dari jaringan wireless, diantaranya ada topologi infrastruktur serta topologi ad hoc. Kemudian poin selanjutnya ada wireless security, dan selanjutnya ada mode interface wireless MikroTik. Di antaranya ada mode-mode seperti di dalam modul. Oke, mungkin itu saja poin-poin penting yang ada di dalam sesi 6 dan sesi 7. Terima kasih. Kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok. Selanjutnya mungkin sekian dari kami, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada salah dari penyampaian dan penulisan. Saya mewakili kelompok 3, Bagus Aksa Pamungkas Jakawardana, mohon pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.